Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahwildan Siregar dengan NIM 0104241036. Di sini saya akan menjelaskan hadis mutawatir lafzi dan izin kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LC MA. Oke, pengertian hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari berbagai tingkat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dengan lafaz atau kata-kata yang sama persis tanpa ada perubahan. Hadis ini memiliki keotentikan yang sangat tinggi karena disampaikan secara berantai dengan lafaz yang tetap konsisten dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hadis mutawatir lafzi memiliki ciri khas, yaitu kesepakatan lafaz yang digunakan oleh para perawi dalam menyampaikan hadis tersebut, sehingga tidak ada perbedaan dalam kata-kata yang diriwayatkan. Hal ini berbeda dengan hadis mutawatir ma'nawi yang memiliki makna yang sama meskipun kata-katanya bisa berbeda. Baik, dan di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir lafzi yang dimana itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Jumlah perawi yang banyak. Hadis mutawatir lafzi harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkat sanadnya, baik pada generasi pertama, kedua, hingga seterusnya. Jumlah perawi ini harus cukup banyak sehingga tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Yang kedua, kesamaan lafaz. Lafaz hadis yang diriwayatkan harus tetap sama dari satu perawi ke perawi lainnya, tanpa adanya perubahan atau perbedaan kata. Semua perawi harus menyampaikan hadis dengan kalimat yang serupa atau identik, tanpa menambah atau mengurangi kata-kata. Yang ketiga, tidak ada keraguan dalam kejujuran perawi. Para perawi yang meriwayatkan hadis harus dikenal sebagai orang-orang yang jujur, adil, dan tidak terkenal melakukan kebohongan. Mereka harus memiliki integritas yang tinggi agar hadis yang disampaikan dapat diterima. Yang keempat, yang diriwayatkan secara bersambung, mutawatir. Hadis ini harus diriwayatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan terus-menerus, tanpa adanya pemutusan dalam sanad atau rantai perawi. Setiap perawi menyampaikan hadis yang sama dengan lafaz yang tetap. Yang kelima, tersebar luas di kalangan umat Islam. Hadis mutawatir lafzi harus tersebar luas di kalangan umat Islam dan dikenal oleh banyak orang. Ini berarti hadis tersebut tidak hanya diterima oleh sekelompok orang, tetapi sudah tersebar di berbagai wilayah dan kalangan. Yang keenam, tidak terdapat penolakan dari ahli hadis. Tidak boleh ada ahli hadis yang menolak atau meragukan keabsahan hadis tersebut. Jika ada yang meragukan, maka hadis tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis mutawatir lafzi. Oke. Dan macam-macam hadis mutawatir lafzi. Yang pertama, hadis mutawatir qauli. Hadis mutawatir qauli adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang sama dan memiliki makna yang serupa oleh sejumlah besar perawi dari berbagai tingkat sanad yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Lafaz hadis tersebut mengandung ungkapan yang jelas dan tidak ada perbedaan dalam kata-katanya. Contoh hadis mutawatir qauli adalah hadis yang menyatakan kewajiban sholat 5 waktu atau perintah zakat. Yang kedua, hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi mengenai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara serentak oleh umat Islam. Misalnya, hadis yang menyebutkan tentang cara-cara sholat atau puasa yang diikuti oleh umat Islam secara meluas di berbagai tempat dan zaman. Dan yang ketiga, hadis mutawatir dari segi isnad. Pada kategori ini, hadis mutawatir berkaitan dengan kebanyakan jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Semakin banyak perawi yang terlibat,
semakin kuat status hadis tersebut sebagai mutawatir. Dalam kategori ini, para perawi menyampaikan lafaz yang serupa tetapi dari berbagai tempat dan dengan rantai sanad yang panjang. Namun, secara umum hadis mutawatir lafzi dibagi ke dalam dua kategori besar. Yang pertama itu hadis mutawatir lafzi. Hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang sama tanpa ada perubahan kata. Ini adalah kategori yang paling ketat dan sering dipertimbangkan dalam ilmu hadis. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis yang maknanya mutawatir meskipun lafaznya bisa berbeda-beda. Keduanya memiliki perbedaan dalam cara penyampaian, tetapi keduanya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara mutawatir dan memiliki keotentikan yang tinggi. Nah, mari kita lihat beberapa riwayat yang termasuk dalam kategori hadis. Oke. Yang pertama itu adalah hadis tentang pembukaan kota Makkah, Fathul Makkah. Banyak riwayat yang menyebutkan hadis tentang pembukaan kota Makkah yang diriwayatkan dengan lafaz yang sama dari banyak perawi. Contoh hadis yang terkenal adalah tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi dalam berbagai kitab hadis dengan lafaz yang konsisten. Dan yang kedua, hadis tentang perintah untuk membaca Al-Fatihah dalam sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi dan memiliki lafaz yang konsisten. Contohnya, barang siapa yang sholat, hendaklah ia membaca Al-Fatihah. Hadis ini banyak diriwayatkan dengan lafaz yang sama oleh berbagai perawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, menjadikannya termasuk dalam hadis mutawatir lafzi. Dan yang ketiga, hadis tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Hadis yang menyatakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan juga diriwayatkan secara mutawatir dengan lafaz yang sama. Salah satu riwayat yang terkenal adalah puasa itu di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak perawi di berbagai tempat dan di masa dengan lafaz yang sama, sehingga masuk dalam kategori hadis mutawatir lafzi. Yang keempat, hadis tentang perintah untuk sholat 5 waktu. Hadis yang menyatakan kewajiban sholat 5 waktu juga diriwayatkan secara mutawatir dengan lafaz yang sama dari banyak perawi. Salah satu contoh adalah Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi, ini Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, menunaikan sholat, wa iqimus sholat, wa menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, wa shaumi Ramadan, dan menunaikan haji, wa hajil baiti. Hadis ini diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis dan oleh banyak perawi dengan lafaz yang konsisten. Yang kelima, hadis tentang hadis Hudaybiyah. Hadis yang meriwayatkan peristiwa perjanjian Hudaybiyah dengan lafaz yang sama juga masuk dalam kategori hadis mutawatir lafzi yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis tersebut merupakan contoh dari hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan lafaz yang konsisten dan tersebar di kalangan umat Islam. Keotentikan hadis-hadis ini sangat luas karena mereka masuk dalam kategori mutawatir lafzi, yang berarti tidak mungkin ada kesepakatan antara para perawi untuk berdusta tentang lafaz-lafaz tersebut. Oke. Thank you, terima kasih. Baik. Sudah habis penjelasan tentang hadis mutawatir lafzi. Di sini saya akan memberi kuis ya, kuis. Yang pertama, manakah dari berikut ini yang termasuk contoh hadis mutawatir lafzi? A. Hadis tentang kewajiban sholat 5 waktu yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat dengan lafaz yang sama. B. Hadis tentang cerita perjalanan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh satu orang saja. C. Hadis tentang puasa Ramadan yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. D. Hadis tentang hari kiamat yang lafaznya berbeda-beda pada setiap riwayat. Sudah tahu, kita sudah tentu jawabannya pasti A.
hadis tentang kewajiban sholat 5 waktu yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat dengan lafaz yang sama, karena kita baru bacakan tadi. Oke. Kuis yang kedua, apa yang menjadi ciri utama dari hadis mutawatir lafzi? A. Diriwayatkan oleh satu perawi dengan lafaz yang sama. B. Diriwayatkan oleh banyak perawi dengan lafaz yang sama dan konsisten. C. Diriwayatkan oleh banyak perawi dengan lafaz yang berbeda-beda. D. Tidak diterima sebagai hujjah oleh para ulama. Pasti jawabannya B. Diriwayatkan oleh banyak perawi dengan lafaz yang sama dan konsisten. Yang ketiga, manakah dari berikut ini yang merupakan keistimewaan hadis mutawatir lafzi? A. Lafaznya selalu berubah-ubah pada setiap perawi. B. Dapat diterima sebagai hujjah yang kuat karena diterima oleh banyak perawi. C. Hanya diriwayatkan oleh satu orang dengan banyak versi. D. Tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam agama Islam. Jawabannya pasti B. Dapat diterima sebagai hujjah yang kuat karena diterima oleh banyak perawi. Yang keempat, kuis keempat, mutawatir lafzi dapat diterima sebagai hujjah yang kuat karena A. Diriwayatkan oleh banyak perawi dan lafaznya selalu berbeda-beda. B. Diriwayatkan oleh banyak perawi dengan lafaz yang konsisten dan tidak ada perbedaan yang berarti. C. Diriwayatkan oleh satu perawi yang terpercaya. D. Hanya diriwayatkan dalam satu kitab hadis saja. Jawabannya pasti B. Diriwayatkan oleh banyak perawi dengan lafaz yang konsisten dan tidak ada perbedaan yang berarti. Yang keempat, soal yang kelima, kuis yang kelima. Hadis mutawatir lafzi dapat dibagi menjadi beberapa macam. Salah satu diantaranya adalah A. Hadis mutawatir dalam hal makna. B. Hadis mutawatir dalam hal sanad. C. Hadis mutawatir dalam hal lafaz yang berbeda. D. Hadis mutawatir yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi. Pasti jawabannya A. Hadis mutawatir dalam hal makna. Oke, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sudah mendengar video PPT saya yang berjudul Hadis Mutawatir Lafzi. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.